Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita. Masih lanjut tentang sholat ya. Tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat. Kita masih lanjut kepada pembahasan yang ke-10 ya. Kita baru sampai 10, sunnah yang 10. Lanjutan berikutnya adalah titik poinnya adalah batasan jahar dan sir ya. Yang mana dikatakan jahar, yang mana dikatakan sir. Itu dikatakan oleh mazhab Hanafi ya. Apa kata beliau? Atau mazhab tersebut mengatakan bahwa paling sedikit yang dikatakan jahar itu adalah terdengar oleh yang lain ya. Terdengar oleh yang lain, bukan orang yang berada di dekatnya ya. Bukan cuman yang berada di dekatnya. Seperti baris pertama baik, baris kedua, ketiga tak dengar. Nah, maka di sini dikatakan kalau yang terdengar itu sikok atau dua wong baik, maka dia tidak dikatakan jahar. Kalau cuma terdengar satu atau dua orang saja, maka dia tidak terkategorikan di jahar. Jadi memang dia didengar oleh yang lain. Berarti kalau kita ini sekarang ada 3 sop, 2 sop bapak, 1 sopnya ibu-ibu. Berarti yang terdengar juga sampai kepada ibu-ibu. Kalau cuma yang imam itu cuma terdengar sampai bapak-bapak, ibu-ibu tak dengar, maka dia menurut mazhab Hanafi tak terkategorikan sebagai jahar. Nah, itu baru kategori akal. Kemudian kalaupun dia dikatakan paling sedikit yang dikatakan sir, maka yang terdengar adalah dirinya sendiri ataupun orang yang berada di dekatnya, 1 atau 2 orang. Itu dikatakan sir. Jadi kalau cuma terdengar sikok sampai 2 orang terdengar, berarti dia dikatakan sir. Belum dimasuk kategori jahar. Tapi tetap yang pertama itu terdengar diri dewe. Terdengar oleh diri sendiri. Itu menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Maliki, paling sedikit adalah jahar itu terdengar orang yang selanjutnya. Berarti kalau dia baris di depan, maka orang di belakangnya terdengar. Kalaupun dia sir, yang paling sedikit sir, maka harakatul lisan, gerakan lidah, gerakan mulutnya. Nah, gerakannya ada, itu namanya sir. Jadi bukan tak bergerak. Jadi kalau sholat tetap ada kan? Itu namanya harakatul lisan, bergerak. Lidahnya bergerak. Kalau main back, baca apa kira-kira mulutnya tertutup, lidahnya bergerak. Itu namanya dalam hati. Maka disebut qaulun. Salat apa pengertian salat? Qaulun. Kalau qaulun berarti ucap. Kalau mengucap di mana adanya? Lidah. Namanya diucap itu oleh lidah. Nah, kita ini harus pahami betul. Nah, makna solat itu adalah qaulun, berarti ucapan. Tadi katakan kalau dia sir, kalau mazhab Maliki, kalau tadi Hanafi terdengar orang dirinya sendiri, 1 atau 2 orang terdengar. Kalau mazhab Maliki paling tidak
gerakan lisan kita. Gerakan lisan kita. Nah. Sedangkan perempuan, ibu-ibu berarti, maka yang dikatakan jahar bagi ibu-ibu itu adalah terdengar oleh dirinya sendiri. Itu jahar. Terdengar oleh dirinya sendiri. Berarti kalau dia sir, sama tadi kan, minimal paling tidak adalah gerakan lisannya. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, paling sedikit yang dikatakan jahar itu adalah terdengar orang setelahnya. Kalau dia imam berarti orang setelah imam itu berarti barisan. Walaupun cuma sikok yang terdengar. Walaupun cuma sikok. Ngapa terdengar cuma sikok? Rupanya dia baru jadi imam. Saya takut. Itu kan. Jadi walaupun terdengar cuma satu orang, maka bisa dikatakan jahar menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Paling sedikit sir. Kalau dia sir, paling sedikit adalah terdengar oleh dirinya sendiri. Terdengar oleh dirinya sendiri. Kalau bagi perempuan, ibu-ibu, maka tidak diperkenankan untuk mengeraskan suaranya atau menjaharkan dengan hadirnya orang lain. Maka disebut bihadratin ajnabi, dengan hadirnya orang lain. Siapa orang lain itu? Artinya yang di luar kategori mahram. Maka suaranya tak perlu dikuatkan. Selesai. Itu poin yang ke-10. Kita masuk yang ke-11. Apa? Takbir pada saat ruku, pada saat sujud, pada saat berdiri dari sujud, ya, dan pada saat berdiri indal qiyam. Ya. Bangun dari sujud takbir, berdiri juga takbir. Apa takbir itu? Allahu Akbar. Jangan Allah, tapi Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, bar langsung, jangan bar. Iya. Jangan, jadi Allahu Akbar. Nah, dia ya akbar, akbar. Selain hamas dia juga syiddah. Apa syiddah? Ditahan dengan kuat. Kalau hamas yang keluar bukan suara tapi nafas. Ya, nafas. Bukan Allahu Akbar. Ini. Tak juga ini. Bukan di sini ya, bukan di sini. Sampai berdeek gitu kan. Tapi kadang-kadang masih ada juga. Ya. Itu ketetapannya dengan ijma' al-ummah. Kata Ibnu Mas'ud, dia mengatakan ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia takbir di setiap kali dia bangun, bangkit, atau setiap kali dia akan turun, ya. Setiap kali dia akan berdiri, setiap kali dia duduk, maka dia takbir. Itu takbir selain takbir ihram, takbiratul ihram.
Nah, dan itulah dalil, itulah landasan hukumnya, dasar hukumnya tentang disyariatkannya takbir pada kondisi-kondisi ini, kecuali pada saat dia berangkat dari ruku. Maka kalau dari ruku, maka dia sami'allahu liman hamidah. Nah, pendek juga hamidah, jangan sami'allahu liman hamidah, jangan. Ya, sami'allahu liman hamidah. Nah, pendek. Kita ni hobinya memanjangkan. Ya, jangan hamidah, gitu, jangan mentang-mentang. Apa panjang tu? Ah, bini aku itu ustaz. Jadi sami'allahu liman hamidah. Nah, jangan dipanjang ke, walaupun bini kamu namanya Hamidah. Ya. Nah, itu ketika dia berangkat dari ruku'. Wa qad qala al-Hanabilah biwujubit takbir, tetapi menurut mazhab Hambali maka dia mewajibkan takbir. Ya, seperti wajibnya apa? Sami'allahu liman hamidah. Seperti juga kalimat Rabbighfirli antara dua sujud. Kemudian tasyahud awal. Nah, mazhab Hambali mengatakan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Oke. Nah, itu tentang takbir. Nah, sekarang yang disunahkan pada saat ruku. Nah, apa sunnah pada saat ruku? Sunnah pada saat ruku itu adalah kedua lutut. Nah, diletakkan tangan, kedua tangan. Jadi tangan itu pada saat ruku di lutut, bukan di betis. Di lutut, bukan di betis. Nah, kita contohkan. Ya. Praktekkan. Di mana lutut, mana betis? Ada tak tahu mana lutut, mana betis? Nah, berarti ini lutut. Tangannya ini adanya di lutut. Jangan di sini. Jangan. Allahu Akbar. Nah, ini pula orang ni. Ada juga mak ini. Di lutut. Kedua tangan. Ini tangan. Dua-duanya di lutut. Jangan mak ini pula. Kedua-duanya di lutut. Nah, ini. Ini sunnah ini. Ini hukumnya sunnah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian belakangnya itu harus lurus. Punggungnya itu harus lurus. Kalau lurus itu katanya kalau ada masuk ke banyu, letak ke situ, banyu itu mantap, tidak ngalir kemana-mana. Saking itu kan. Tapi Ustaz, kami ini rematik, lain cerita. Kalau itu lain cerita. Kaget baru sudah mak ini, tak baca bangun lagi, tolong. Ini, rupanya tak baca, harus dibangkitkan ini. Ini untuk yang masih mampu. Jangan kita ni lah tahu badan ini pinggang ni tak kuat lagi, masih tak dipaksakan. Ngambil sunnahnya Ustaz. Ya, setelah sunnahnya dapat, kau dah cak bangun lagi. Nah, jadi tetap ya harus lurus. Nah, ini lurus namanya. Nah, lurus. Jangan mak ini. Jangan mak ini pula. Jangan pula mak ini. Ya. Harus memang ku praktekkan, memang galak ketemu itu. Nah, kecuali memang dia tak kuat lagi nih ya. Ya. Kalau memang faktor ada, walaupun umurnya masih muda tapi mungkin mengalami sakit encok misalnya kan, kena pegel linu, rematik misalnya kan, kena pinggang sakit, nah, itu lain cerita. Tapi kalau dia mampu maka dia harus lurus. Nah, aja. Nah, syarat terjepit
atau mungkin tulang belakang sudah mulai menipis, kan sekarang banyak terjadi. Ya. Itu. Kemudian tafridul asabi', jari-jarinya dibuka. Bukan main ini, dibuka. Main ini. Nah, ini lutut. Jari-jarinya dibuka. Nah. Jangan main ini. Aduh, main ini. Main ini. Nah, ya. Jari-jarinya buka. Itu untuk bapak-bapak. Untuk bapak. Kalau ibu-ibu enggak usah. Ibu-ibu tetap. Mama ini ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak jari-jarinya karena bapak ini hobi membuka jarinya. Ya. Nah, jadi bapak jari-jarinya dibuka. Nah, dibuka. Itu. Nah, kemudian betisnya diluruskan. Betis ini betis namanya tak? Lurus betis, jangan dibengkok kalau betis. Nah, ini. Lurus betis ini. Ya? Nah, betisnya lurus nah. Ustaz masih muda kami. Ini tunjukkan aku yang benarnya begitu. Ya, betisnya lo jangan main ini. Ya kan? Nah, maka tadi saya katakan ini bagi siapa? Yang mampu, artinya tidak ada kendala. Kendalanya apa? Mungkin ada penyakit, ada sesuatu yang menyebabkan itu tak bisa dilakukan, maka dibolehkan. Tapi kalau dia mampu, maka ini haruslah lurus. Betisnya lurus. Ini lurus, ini lurus. Nah. Oke? Nah, itu. Kemudian kepala harus sejajar dengan yang belakang. Kepalanya. Berarti kalau sejajar, ini. Ya, nah sejajar. Bukan ini. Bukan ini pula. Ya. Nah, sejajar. Ini sejajar, ya. Ini sejajar. Jadi bukan ini. Tidak boleh, nunduk tidak boleh. Didongakkan juga tidak boleh. Jadi dia sejajar. Kalau ini kita lakukan, terutama pada saat pagi hari, sebenarnya itu melatih kembali, ya, melatih kembali. Terasa di sini, ya, terasa. Jadi ini lurus. Makanya ini agak dibuka dikit. Kalau kamu main inian, ini tidak baca mungkin. Nah, makanya agak dibuka. Nah, jangan lebar-lebar nih. Nah, ini sedang baik. Ya? Nah, itu. Jadi kepalanya lurus dengan yang di belakang. Pada saat dia begini, lurus. Kita jengok mana? Ya? Nah, lurus. Ini dengan ini lurus. Nah, ini. Ya, Bapak, Ibu. Nah, jadilah. Tadi tidak boleh kepalanya diangkat ataupun kepalanya ditundukkan. Jadi kepalanya lurus. Jelas. Nah, begitu. Itu ruku yang disunnahkan. Ya. Jadi dalilnya apa? Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr. Annahu ruqi'a fajafa yadayhi. Annahu raka'a fajafa yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, meletakkan apa? Kedua tangannya di lutut, wa farraja baina asabi'ihi min wara'i rukbatayhi,
Jadi dia ini dibuka jari-jarinya. Ya. Hakadha, kata Uqbah bin Amr, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kayak inilah kata Uqbah, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Mus'ab bin Sa'ad, apa katanya? Salaitu ila jambi abi, aku salat di samping bapakku. Ya. Dia salat samping bapaknya. Fatabbaqat baina kaffayya. Ya. Apa katanya? Dia membuka antara kedua telapak tangannya. Benar. Thumma wada'at huma baina fakhdhi. Kemudian meletakkan telapak tangan di mana? Antara pahanya. Ini Mus'ab bin Sa'ad. Dia sholat di samping atau di dekat bapaknya. Dia tadi membuka telapak tangannya, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya itu antara pahanya. Antara pahanya. Fanahani an dzalik. Bapaknya melarang Mus'ab untuk melakukan tadi, dan mengatakan waqala kunna naf'al hadza, kami melakukan ini, wa amarana an tad'a aydina 'ala ar-rukb. Kemudian Nabi memerintahkan kepada kami untuk meletakkan tangan-tangan kami, kedua tangan kami di mana? Di lutut. Jadi dilarang diletakkannya di pahanya. Kemudian hadis siapa lagi? Hadis Abi Hamid As-Sa'idi. Hadis Abi Hamid As-Sa'idi di dalam penjelasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annan Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di lutut. Hadis Wabisah bin Ma'bad inda Ibnu Majah, menurut Ibnu Majah, dari Ibnu Majah. Apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fakana idza, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, maka sawwa dhahrahu, samo belakangnya, punggungnya sama rata, hatta law sabba alaihi alma lastaqar, hingga kalaupun diletakkan banyu, disiram banyu di pucuk punggungnya dari itu, maka air itu mantap di situ. Sakingnya, karena kan sifat air itu dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi kalau kamu rukuk disiram banyu lari ke tukuk, nah berarti tidak rata. Atau dia airnya larinya ke belakang, berarti darah. Nah itu ibaratnya. Ya, diibaratkan orang meletakkan air, maka dia itu tidak sampai air itu mengalir. Ibarat kalau kita letakkan sini botol aqua di pucuk itu, maka botol aqua itu pacak tegak, saking rato. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah, wa kana idza ruqi'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Jadi kalaupun dia rukuk, jika rukuk, dalam hal ini Aisyah itu hadis Aisyah, jika dia rukuk maka dia tidak mengangkat kepalanya dan juga tidak nunduk kepalanya. Tapi apa? Baina dzalik, antara tidak mengangkat, tidak pula nunduk.
Ngapa dia mak ini baik? Ya, bukan kan untuk mak ini. Kalau kita rukuk kan pasti dia begini. Nah, dia begini. Nah, kepalanya harus lurus. Kepalanya harus jangan sampai dia terangkat dan jangan sampai juga tertunduk. Berarti dia haratau. Antara. Nah, itu sunnah yang pertama. Sunnah yang pertama. Yang kedua, bacaan. Bacaan. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi. Itu batas terendah. Bacaan terendahnya subhana rabbiyal azim sekali. Tapi kalau dia batasan sempurnanya 3 kali menurut jumhur mayoritas ulama, dia batas ininya 3 kali. Sempurnanya 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Itu menurut jumhur. Tapi menurut mazhab Maliki tak kati batasan nak berapa kali. Menurut mazhab Maliki. Nah, ditambah menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, subhana rabbiyal azimi, tambahannya apa? Wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu tambahan. Nah, bacaan tasbih tadi dalil hadisnya hadis Hudzaifah. Sholaitu ma'an nabi, aku salat bersama Nabi. Fakana yaqul fi ruku'ihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam rukuknya apa? Subhana rabbiyal azim. Di sujudnya subhana rabbiyal a'la. Wa ma marrat bihi ayat rahmah illa waqafa indaha yas'al. Itu dalil bahwasanya pada saat ruku membaca subhana rabbiyal azim. Kemudian hadis Uqbah bin Amir mengatakan lamma nuzilat fasabbih bismi rabbikal azim, ketika diturunkan ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan tasbih itu di rukuk kalian, kata Nabi. Ya. Hadis Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ahadukum falyaqul 3 marrat subhana rabbiyal azim wa dzalika adnahu. Kata Nabi, jika rukuk salah satu di antara kalian, maka dia membaca 3 kali subhana rabbiyal azim. Kemudian wala yazidul imam anit tasbihat ats-tsalath. Imam katanya tidak lebih membaca tasbih itu 3 kali, tidak lebih dari 3 kali. Kenapa? Katanya wa yukrahu lahu dzalik. Karena kalau lebih dia maka dimakruhkan. Ini bagi imam. Bagi imam. Bukan yang bagi namanya imam, bukan ya. Imam ini jadi pemimpin kalau kamu ada namanya imam, laju tak boleh lebih dari itu. Nah, itu bagi imam, itu bagi yang menjadi bukan yang namanya imam. Iya. Kan ada gitu namanya imam ya. Nah, itu. Kenapa? Takhfifan 'alal ma'mumin. Kenapa? Untuk meringankan bagi makmum. Gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i
Boleh menambahkan bagi yang munfarid dan imam, ya. Kalau selama apa? Selama mahsuri radhi bitatwil. Kalau makmumnya, kalau jamaahnya ini ridha, kalaupun dia panjang. Kalaupun dia panjang, makmumnya ridha, dak berutuk namanya. Kalau ridha tu dak berutukan. Kelamunya rukuk ni, oi. Tidak ngomong pada saat sholat, karena pada saat sholat ngomong lang kelamunya batal. Ya, ya. Memang ada Ustaz bacaan yang panjang, ada. Ya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Itu nak yang panjangnya. Baca ni banyak, yang panjang ada, yang pendek ada. Ya, tinggal milih. Jangan sampai yang panjang tak baca, yang pendek lewat. Ngapa kata kau yang pendek lewat? Banyak. Cuman susunya baik yang kedengaran itu kan. Jangan. Artinya yang panjang tak baca, yang pendek lewat. Tadi pendek tu lewat. Coba dapat ini kan. Syaratnya baik. Jangan nak kata sunya baik. Maka dia itu. Kata mazhab Hanafi, wa qarrahu tahriman italah ruku'. Kata mazhab Hanafi, maka makruhnya makruh tahriman, memanjangkan ruku'. Makruhnya makruh tahriman. Makruhnya makruh yang diharam, mendekati haram, memanjangkan kecuali memang solat yang disunnahkan panjang. Solat apa? Istisqa panjang juga. Rukuknya itu sampai lebih kurang berapa puluh ayat. Bukan istisqa, khusud ya. Salat khusud. Rukuknya panjang, 2 kali malah rukuknya itu. Rukuknya 2 kali. Baca ayatnya juga 2 kali. Itu panjang kalau. Rukuknya panjang, bacanya 2 kali juga Yang pertama lebih kurang 100 ayat dibaca. 100 ayat bukan 100 baris, 100 100 baris masih ada, ini 100 ayat. Tapi kalau yang tidak ada ketentuannya, maka dia menurut mazhab Hanafi makruh tahriman, makruh yang mendekati kategori haram kalau dia memanjangkan ruku'. Au qira'ah li idrakil ja'i in 'arafahu. Wa hadza mawafiq li baqiyatil a'immah, dan ini juga sebenarnya disepakati juga oleh sebagian atau sebagian daripada imam. Nah, itmi'nanir fir ruku' wajib fil madzahibil arba'ah. Ketenangan di dalam meruku' itu adalah sifat yang diwajibkan menurut 4 mazhab. Jadi ruku' itu haruslah tenang. Harus wajib tenang. Caranya gimana? La turun baru baca tasbih. Nah, kita ulangi, praktekkan dikit. Jadi yang dikatakan tenang itu adalah apa? Ya. Pada saat sudah di sini baru maco. Nah, lama ini nah. Baru kalau baru inilah maco subhanallah. Itu tidak dapat tumak nih.
membacanya sudah saat begini. Nah, baru maco. La ruku namanya hatta raki'an. Raki'an berarti sudah ruku begini. Ya, bukan baru ini la maco subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana. Nah, tapi lah sini baru subhana rabbiyal azim wa biham. Nah, makanya sekali be cukup. Dapat tuh makninanya. Tapi kalau baru di sinilah subhana, nah itulah galak lum lah sinilah bangun lagi itu. Ada tak main itu? Kati galak ngomong ado. Ya sini bagus galau. Ya itu. Jadi itu adalah tumak ninah. Tumak itu artinya ketenangan. Sama sujud pun demikian. La sujud la nempel hidung, la nempel kening, la nempel. Inilah sudah di tempatnya baru ini lum sampai. Ini lum la kena la maco. Maka dak cepat solatnya itu. Ngapa lang kecepatnya? Ada gawe banyak yang gawe. Banyak gawe. Ada gawe itulah. Cara orang kita lah ada. Itu. Ya. Jadi dia memang harus tumak nina. Jadi tumak nina itu artinya tenang. Solat itu tenang. Apalagi kalau imam. Karena imam ini juga menentukan. Apalagi jamaah ini adalah jamaah muda kamu itu kan. Iya. Karena dalam agama kalau sudah tua itu balik seperti budakmu muda. Kenapa? Mudah tersinggung. Budak muda pun tersinggung. Iya. Gigi lah mulai dak katik lagi. Iya. Lah mulai dak kuat lagi. Mata juga lah dak mulai nyingok lagi. Itu kan artinya balik muda. Kan budak kecil dulu kan ada dak langsung nyingok kan? Tidak. Budak bayi itu tak langsung terjingok. Walaupun matanya nyelang tapi belum pacak dia ini gitu. Nah sekarang ini lah nyelang juga lah mau nyelang tapi lah mulai kabur. Siapa kau ni? Kamu sudah siapa kau ini kan? Berarti lah tak nyingok lagi tu. Tapi kalau ini yai tahu. Oh tahu kalau ini. Iya, itu 100.000. Iya. Tapi kalau kau siapa kau tidak kenal lagi kan? Ya cara budak muda lah kan. Jadi itu. Jadi harus tahu. Jadi bacaannya pun juga ini. Karena kalau ngebut, apa yang ngebut tadi itu? Rukuknya ngebut, terkejut pinggang sini, sudah tak baca bangun lagi. Ya, nah itu habis waktunya. Jadi insyaallah nanti kita lanjutkan pada sunnah yang berikutnya adalah apa? Tasmi' wa tahmid. Jadi sami Allahu liman hamidah itu, ya, bangun dari rukuk. Jadi takbir sudah. Tadi rukuknya sudah kita sampaikan, sunnah-sunnahnya nanti insyaallah tasmi' wa tahmid. Sami Allahu liman hamidah. Apa bacaannya? Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sebelum kita masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.